Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih, dan bertemu kembali dengan kami. Marilah kita awali aktivitas pagi hari ini dengan firman Tuhan di masa-masa Minggu Misericors Domini. Marilah sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh menjalaninya dengan firman Tuhan yang menuntun kami dan juga memberikan kekuatan bagi kami di setiap rutinitas kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sering sekali manusia memahami Allah dengan logikanya atau sering kita dengar filsafatnya, sehingga banyak sekali hal-hal yang tidak dapat diterima oleh logika manusia atau filsafatnya. Salah satu contoh yang sangat terkenal di Alkitab adalah bahwa salib itu adalah kebodohan. Dan dalam proses sebelumnya juga, bagaimana orang Farisi mengatakan, bukankah ini anak tukang kayu? Kita lihat logika bermain sehingga melihat segala sesuatu berdasarkan akalnya. Sehingga seringkali ketika akan kebenaran firman Tuhan diperhadapkan dengan logika manusia, menjadi suatu hal yang tidak mungkin dan menjadi kebodohan di tengah-tengah pikirannya. Oleh sebab itu, saya yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita, bagaimana Rasul Paulus menuliskan bagaimana manusia dipanggil oleh Allah bukan karena ukuran manusianya, tetapi manusia dipanggil Allah melalui ukuran Allah, yang artinya ukuran Allah tidak dapat dibatasi atau tidak dapat dinilai dari filsafat atau pemahaman-pemahaman dunia atau manusia. Sehingga seringkali orang-orang yang dipanggil Allah adalah orang-orang yang disepelekan oleh dunia, orang-orang yang dihina, yang tidak berarti. Tetapi ketika Allah memilihnya, dia menjadi orang yang berarti dan bahkan menyingkirkan orang-orang yang dianggap berarti bagi dunia. Firman Tuhan yang menyapa kita, mengingatkan kita pada pagi ini, di mana marilah kita bertindak, marilah kita melakukan segala sesuatu bukan dari ukuran logika atau filsafat yang kita pahami, tapi marilah kita lakukan segala sesuatunya berdasarkan ukuran
dari Allah, sehingga apa yang kita kerjakan menjadi suatu hal yang kemegahan bagi Allah, bukan menjadi kesombongan bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, lakukanlah segala aktivitas dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga Allah mampu bekerja, sehingga kita menjadi orang-orang yang dimuliakan di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami, di mana kami boleh menjadi sukacita, di mana Tuhan memanggil kami, memilih kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah nama Tuhan boleh kami permuliakan, dan kami boleh bermegah di dalam Tuhan di setiap proses-proses kehidupan, bahkan aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.